Hai Sobat Buka Jendela, malam ini Mimin akan membahas kisah mistis hutan paling angker di Indonesia. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Alas Roban. Keangkeran Alas Roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Banyak kisah horor Alas Roban yang beredar, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat pembuangan jin. Konon, jalur yang melewati kawasan hutan ini menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Beredar kisah mistis seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Pengendara itu harus melewati Alas Roban yang pada saat itu belum ada penerangan sama sekali. Ya, suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Terlebih jalur tersebut diguyur hujan yang membuat bulu kuduk merinding seketika. Kejanggalan mulai terjadi saat sebuah bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, bus tersebut malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor tersebut memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang. Terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Tapi bus tersebut ternyata ikut ngegas juga dan selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat bus itu tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Alas Baluran. Hutan ini menyimpan cerita mistis yang kerap dialami para pengendara angkutan umum. Cerita yang terkenal dari Alas Baluran adalah sosok pocong dan seorang kakek pembawa kayu yang menggunakan sepeda ontel. Saat itu sebuah bus melaju di Baluran pada dini hari sekitar pukul 2. Namun sekitar 3 km berjalan di Alas Baluran, tiba-tiba penumpang merasa busnya melambat. Salah satu penumpang bertanya kepada sopir perihal laju kemudi bus yang seketika melambat. Tak disangka penumpang pun kaget mendengar jawaban sang sopir. Sopir itu mengatakan di depan ada sepeda ontel yang membonceng memedi, dalam bahasa Jawa yang artinya makhluk halus. Saya tidak berani menyalip karena takut pindah, kata sopir tersebut. Ketika penumpang memastikan dan melihat di depan bus itu ada 2 mobil yang melaju dengan lambat juga, dan di depannya ada seorang kakek membawa ranting-ranting ditumpuk, dan di atasnya ada pocong duduk menyamping. Ya, si isi bus merinding ketakutan. Setelah 2 jam berlalu, terlihat lampu-lampu pemukiman warga di ujung jalan. 2 mobil itu langsung menyalip karena sudah keluar jalur Baluran, dan jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Kemudian bus itu berhenti di salah satu masjid dan kebetulan kakek yang mengayuh sepeda tadi berhenti di tempat yang sama. Sopir itu memberanikan diri bertanya pada kakek tadi, apakah tidak terasa kalau ada yang ngikutin? Kakek itu menjawab, terasa. Kemarin saya bermimpi istri saya tidak ingin saya bekerja sendirian. Mungkin itu istri saya yang sudah meninggal karena sebelum meninggal kami selalu mencari kayu bersama. Alas Purwo. Jika suatu kali kamu berkesempatan mengunjungi Alas Purwo, ada satu kisah yang terus diceritakan secara turun-temurun di sana, yakni soal suara panggilan. Apabila kamu mendengar suara lirih yang memanggil namamu ketika sedang di Alas Purwo, kamu jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut. Sebab jika kamu menengok dan mencari sumber suara, maka kamu akan mendapat malapetaka atau kesialan sepanjang hidup. Bahkan yang lebih parah, kamu akan dibawa oleh makhluk gaib tersebut. Selain itu, Alas Purwo merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Di dalam hutan Alas Purwo terdapat banyak gua. Salah satu gua di sana pada pintu masuknya dijaga oleh 2 jin besar. Gua ini kerap kali digunakan sebagai tempat semedi para raja di masa lalu.
Tak hanya itu, gua yang dianggap magis itu juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para raja untuk saling bertukar pikiran. Salah satunya adalah Presiden Soekarno. Warga setempat percaya kalau Soekarno seringkali melakukan semedi di dalam alas purwo untuk melakukan pertemuan dengan kerajaan pantai selatan. Kalau kalian punya kisah horor ketika melewati hutan-hutan tersebut, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.